semuanya, perkenalkan aku Rahel Gayatri Zakia Salsabila. Biasa dipanggil Rahel. Aku dari Psikologi 2B dengan NIM 25070160070. Nah, teman-teman, di sini aku bakal jelasin tentang ciri-ciri antar generasi pada rentan kehidupan dewasa tengah. Sebelumnya, teman-teman pernah ngerasa nggak sih kayak kita tuh tiap generasi tuh ada beda dari cara berpikirnya? Contohnya, kita sama orang tua kita. Orang tua kita cenderung lebih kaku dan tegas, namun kita cenderung lebih fleksibel dan santai. Nah, perbedaan tersebut itu nggak muncul begitu aja teman-teman, tapi dipengaruhi oleh tahap perkembangan, salah satunya pada tahap masa dewasa tengah yang akan aku jelaskan ini. Nah, pada masa ini seseorang lagi ada di fase yang penuh tanggung jawab, mulai dari pekerjaan, keluarga, sampai mikirin masa depan. Ditambah, mereka juga harus berinteraksi dari berbagai generasi yang punya karakter yang berbeda-beda, seperti dengan generasi baby boomers atau orang tuanya, dan generasi Z dengan anak-anaknya. Nah, di presentasi kali ini aku bakal bahas tentang aspek-aspek yang mempengaruhi masa dewasa tengah sekaligus memahami ciri-ciri antar generasi supaya kita lebih ngerti dari perbedaan tersebut. Nah, teman-teman kira-kira ingat gak masa perkembangan manusia dimulai dari apa dan diakhiri dengan masa apa? Jadi, masa perkembangan manusia diawali dengan masa balita, kemudian masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak akhir, kemudian masa remaja, masa dewasa awal, dewasa tengah, serta dewasa akhir. Nah, di sini aku bakal bahas di masa dewasa tengah ini. Individu yang berada di masa dewasa tengah ini adalah tahap kehidupan yang umurnya berada pada sekitar 40-65 tahun. Pada masa ini, seseorang biasanya sudah memasuki fase yang lebih matang dari segi berpikir, bekerja, berkeluarga, maupun berperan pada masyarakat. Nah, teman-teman, di sini aku akan jelasin aspek apa saja yang mempengaruhi pada masa dewasa tengah ini. Di sini aku akan memaparkan 6 aspek. Yang pertama yaitu ada aspek fisik. Pada aspek ini, individu cenderung lebih menurun dari segi stamina maupun dari segi ketahanan karena individu cenderung lebih mudah sakit, letih, lesu, dan capek. Yang kedua yaitu ada aspek kognitif. Pada aspek ini, individu bisa lebih bijak karena sudah banyak pengalaman yang dilalui dan bisa mengambil keputusan dengan pemikiran yang matang. Dan kecepatan berpikirnya sedikit menurun. Yang ketiga yaitu ada aspek emosi. Individu memiliki kecenderungan stres yang lebih banyak karena lebih banyak tanggung jawab juga yang dimilikinya. Dan umumnya lebih sabar. Yang keempat yaitu ada aspek sosial dan keluarga. Pada aspek ini, individu punya banyak tanggung jawab. Dia menghidupi dengan orang tua dan menghidupi anak juga. Kemudian yang kelima yaitu ada aspek pekerjaan dan ekonomi. Pada aspek ini, individu fokus untuk kerja dan menstabilkan finansial. Serta mulai mikirin masa pensiun atau masa dewasa akhir nanti. Dan yang terakhir yaitu ada aspek makna hidup. Pada aspek ini, individu mulai mencari tujuan hidupnya dan ingin lebih bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, teman-teman, tadi kan aku udah jelasin tentang aspek-aspek apa saja yang ada di dewasa tengah. Sekarang aku akan jelasin ciri-ciri atau perbedaan dari masing-masing generasi. Di sini aku akan jelasin 4 generasi. Yang pertama, generasi baby boomers. Yang kedua, generasi X. Yang ketiga, generasi milenial. Dan yang terakhir adalah generasi Z atau generasi saya sendiri. Nah, yang pertama, generasi baby boomers. Pada generasi ini, individu lebih disiplin, bekerja keras, loyal, dan suka aturan-aturan yang jelas. Kemudian yang kedua adalah generasi X. Pada generasi X, individu cenderung lebih mandiri, realistis, dan seimbang antara keluarga maupun dengan rekan kerja. Kemudian, yang ketiga, yaitu ada generasi milenial. Pada generasi ini, individu lebih dekat dengan teknologi, serta suka fleksibilitas dan sudah memaknai kehidupan. Kemudian, yang keempat, yaitu generasi Z. Generasi Z ini, individu sangat digitalisasi karena sudah mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dan cepat belajar, serta ekspresif dalam mengekspresikan sesuatu
Namun, pada generasi ini individu kadang sensitif atau overthinking. Oke teman-teman semuanya, sekarang udah mulai memasuki akhir presentasi. Di sini aku akan menyimpulkan apa yang udah aku bahas tadi. Jadi, masa dewasa tengah yaitu adalah masa-masa yang mulai tanggung jawabnya banyak serta lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan dan dipengaruhi oleh fisik, pikiran, emosi, sosial, serta pekerjaan. Kemudian, tiap generasi juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kita harus saling memahami dan menghargai supaya tercipta hubungan yang lebih harmonis. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah, terima kasih teman-teman.